Banyak dari kita yang gajinya naik, tapi daya belinya justru turun. Lu ngerasa enggak sih, harga-harga kebutuhan pokok makin mahal, tapi gaji lu kayaknya enggak bisa ngejar? Ada satu fenomena yang disebut middle income trap yang lagi mengintai. Ini yang bikin berita tentang kelas menengah Indonesia terancam hilang, itu jadi relevan banget. Ada satu fakta yang mungkin lu nggak sadar, belakangan ini banyak dari kita yang gajinya naik, tapi daya belinya justru turun. Lu ngerasa enggak sih, harga-harga kebutuhan pokok makin mahal, tapi gaji lu kayaknya enggak bisa ngejar? Ada satu fenomena yang disebut middle income trap yang lagi mengintai. Ini yang bikin berita tentang kelas menengah Indonesia terancam hilang. Itu jadi relevan banget. Kalau selama ini lu ngerasa hidup lu stuck, kemungkinan besar lu udah kena jebakan ini. Tapi tenang, kita nggak akan bahas masalahnya aja. Gue bakal kasih tahu solusinya. Gimana caranya lu bisa keluar dari jebakan ini dan ngamanin masa depan finansial lo. Penasaran kan? Yuk, kita mulai obrolannya sekarang. Jadi, gini, sebelum kita bahas lebih jauh soal ancamannya, kita samain dulu persepsi kita tentang kelas menengah itu siapa. Secara sederhana, kelas menengah itu adalah mereka yang punya penghasilan di atas rata-rata, biasanya di kisaran 100 sampai 1000 dolar Amerika per bulan. Mereka yang punya kemampuan buat beli kebutuhan sekunder, kayak mobil, liburan, atau gadget terbaru. Mereka yang mikirin investasi, nabung buat masa depan anak, dan punya asuransi. Mereka yang hidupnya seharusnya udah mapan. Tapi, belakangan ini, ada banyak banget faktor yang bikin posisi mereka ini goyang. Dari mulai inflasi yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang naik, sampai suku bunga yang bikin cicilan jadi berat. Ditambah lagi, ada fenomena yang namanya sandwich generation, di mana lo harus nanggung biaya hidup orang tua lo dan anak-anak lo secara bersamaan. Bayangin aja, lo ada di tengah-tengah, kejepit, dan harus mikirin banyak kepala. Beban finansial ini yang bikin kelas menengah jadi rentan. Mereka yang tadinya stabil, tiba-tiba harus putar otak buat bertahan. Banyak dari kita yang akhirnya mikir, waduh, kok uang gajiku cepet banget habisnya ya? Padahal, baru awal bulan, tapi kayaknya udah mau habis aja. Nah, ancaman ini makin diperparah sama yang namanya jebakan gaya hidup. Coba deh, lo jujur sama diri sendiri. Lo ngerasa enggak sih kalau hidup lo itu kayak cuma buat bayar cicilan? Cicilan mobil, KPR, kartu kredit, sampai langganan streaming bulanan. Semua itu nuntut lo buat terus kerja dan kerja. Ironisnya, banyak dari kita yang terjebak dalam lingkaran ini. Kita ngerasa kalau punya barang-barang mewah itu identitas. Kalau enggak punya, kita ngerasa enggak setara sama teman-teman kita. Padahal, krisis identitas finansial ini yang justru bikin kelas menengah jadi rapuh. Kita lebih fokus sama apa yang orang lain lihat daripada apa yang benar-benar kita butuhin. Gara-gara ini, kita jadi enggak punya dana darurat, investasi kita mandek, dan tabungan kita enggak nambah. Ujung-ujungnya, kita cuma bisa muter-muter di tempat yang sama. Kerja keras, tapi enggak ada kemajuan signifikan. Pernah ngalamin itu? Gue yakin pasti ada di antara lo yang ngerasa begitu. Jujur, gue sendiri juga pernah ngalamin masa-masa itu. Dulu, waktu baru mulai kerja, gaji gue lumayan. Gue ngerasa kayak, wah ini nih, akhirnya gue bisa beli ini itu. Setiap ada gadget baru, gue pengen beli. Setiap ada ajakan nongkrong di kafe kekinian, gue pasti ikut. Gue nggak pernah mikirin, apa ini beneran gue butuhin? Yang ada di pikiran gue cuman, wah keren nih kalau gue punya. Akhirnya, setiap gajian, duit gue langsung habis buat bayar cicilan dan gaya hidup yang enggak penting. Sampai suatu hari gue kena musibah kecil, motor atau mobil gue mogok di tengah jalan dan butuh biaya perbaikan yang lumayan besar. Gue kaget, karena tabungan gue cuma ada sedikit dan dana darurat. Lupa. Boro-boro mikirin dana darurat, yang ada di otak gue cuma mikirin cicilan bulan depan. Di momen itu, gue sadar. Gue nggak bisa terus-terusan gini. Gaya hidup yang gue kejar selama ini cuma ilusi. Di balik status middle class yang gue bangga-banggain, ternyata kondisi finansial gue rapuh banget. Mulai dari situ gue putar otak. Gue mulai belajar soal literasi finansial. Gue baca buku, nonton podcast, dan ikutin berbagai kanal YouTube yang bahas soal keuangan. Gue sadar, ternyata ada banyak banget hal yang gue lewatin. Hal pertama yang gue lakuin adalah audit finansial. Gue coba catat semua pengeluaran gue selama sebulan penuh. Setiap pengeluaran, sekecil apapun, gue catat. Hasilnya, jujur, bikin gue kaget. Ternyata, pengeluaran gue buat hal-hal yang enggak penting itu gede banget. Mulai dari kopi-kopi mahal setiap hari, biaya langganan aplikasi yang jarang gue pakai,
sampai biaya jajan yang enggak terkontrol. Dari situ gue langsung bikin budget bulanan yang lebih ketat. Gue pisahin mana yang wajib, mana yang opsional. Gue alokasikan juga untuk tabungan dan investasi. Gue batasin pengeluaran buat hiburan, dan gue cari alternatif yang lebih hemat. Gue mulai masak sendiri, kurangi jajan, dan cari hobi yang enggak nguras dompet. Awalnya berat banget, banyak godaan. Tapi setelah beberapa bulan, gue mulai ngerasain hasilnya. Uang gue nggak cepet habis, dan tabungan gue mulai nambah. Setelah gue bisa mengontrol pengeluaran, langkah berikutnya adalah meningkatkan penghasilan. Gue sadar, cuman ngandelin gaji pokok dari kerjaan kantor itu nggak cukup. Apalagi dengan inflasi yang terus naik, gue coba manfaatin hobi gue yang dulu sempat terabaikan, yaitu nulis. Gue mulai coba-coba kirim tulisan ke beberapa media online dan tawarin jasa content writing ke beberapa teman. Penghasilannya nggak langsung gede, tapi lumayan banget buat nambahin pundi-pundi tabungan. Selain itu, gue juga mulai belajar hal baru, yaitu digital marketing. Gue ambil beberapa kursus online yang biayanya nggak terlalu mahal, dan gue manfaatin pengetahuan itu buat bantu promosi usaha kecil-kecilan temen gue. Dari situ, penghasilan gue mulai bertambah. Poinnya di sini adalah, jangan cuma pasrah sama gaji bulanan. Cari celah lain, manfaatin keahlian lo, dan jangan pernah berhenti belajar. Nah, setelah pengeluaran terkontrol dan penghasilan bertambah, gue mulai masuk ke tahap yang paling seru, yaitu investasi. Dulu, gue pikir investasi itu cuma buat orang kaya aja. Mikirnya, duit gue aja pas-pasan, gimana mau investasi? Padahal, itu salah besar. Sekarang, banyak banget pilihan investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Gue mulai dari yang paling sederhana, yaitu reksadana. Gue pilih reksadana pasar uang, yang risikonya paling rendah. Gue alokasikan sebagian kecil dari penghasilan tambahan gue setiap bulan. Nominalnya nggak gede, tapi gue lakuin secara konsisten. Lama-lama gue mulai berani coba ke instrumen lain, seperti reksadana saham dan bahkan beli saham langsung. Pelan-pelan, gue belajar, gue nggak mau langsung terjun tanpa ilmu, karena itu sama aja kayak bunuh diri. Gue selalu ingat, jangan pernah investasi di hal yang nggak lo pahami. Selain itu, hal yang paling penting adalah membangun dana darurat. Ini ibarat ban serep di mobil lo. Kalau sewaktu-waktu mobil lo kempes, lo punya ban serep, begitu juga dengan finansial lo. Kalau lo tiba-tiba kena PHK, sakit, atau ada musibah tak terduga lainnya, lo nggak panik dan nggak perlu utang sana-sini. Gue targetin dana darurat gue itu minimal 6 kali pengeluaran bulanan gue. Kenapa 6 kali? Karena idealnya, kalau lo kena PHK, lo butuh waktu 6 bulan buat cari kerjaan baru. Selama 6 bulan itu, lo masih bisa bertahan hidup tanpa harus bingung. Jadi, dana darurat ini jadi prioritas utama gue sebelum investasi. Gue simpen dana darurat ini di tempat yang gampang dicairin, tapi nggak gampang buat diutak-atik, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Terakhir, dan ini yang paling penting, kita harus mengubah mindset. Jangan lagi mikir kalau ngehemat itu pelit. Justru, ngehemat itu adalah cara lo buat lebih menghargai duit lo. Punya mindset yang tepat itu kunci. Lo harus punya tujuan yang jelas. Lo mau ngapain dengan duit lo? Mau beli rumah, mau pensiun dini, atau mau traveling keliling dunia? Tulis tujuan-tujuan itu dan jadikan motivasi lo. Gue yakin, dengan lo punya tujuan, lo akan lebih mudah buat ngatur keuangan. Jangan juga merasa sendirian. Ajak teman-teman lo buat ikutan ngobrolin ini. Saling berbagi tips dan pengalaman. Bareng-bareng itu lebih seru, dan lo bisa saling menyemangati kalau ada yang lagi down. Lo akan sadar, ternyata banyak kok yang merasakan hal yang sama. Kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi kalau kita rangkum, ancaman hilangnya kelas menengah itu bukan cuma berita yang lewat begitu aja. Itu adalah peringatan buat kita semua. Tapi, ancaman itu nggak akan jadi kenyataan kalau kita semua sadar dan mau bertindak. Ingat, masa depan finansial lo itu ada di tangan lo sendiri. Mulai dari hal kecil kayak nyatet pengeluaran, bikin budget, dan nabung. Jangan takut buat mulai investasi karena itu bukan cuma buat orang kaya aja. Dan yang paling penting, ubah mindset lo. Jadikan finansial yang sehat sebagai gaya hidup, bukan cuma sekadar target sesaat. Gue percaya, lo bisa kok ngelakuin ini semua. Yuk, mulai hari ini juga. Lo nggak sendirian. Kalau lo suka sama obrolan kita hari ini, jangan lupa ya, like video ini, share ke teman-teman lo biar mereka juga sadar, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.